Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah perkumpulkan kita di majlis yang insyaallah setiap langkah kaki kita, waktu kita, pikiran kita dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan segala kekhilafan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan azan, berkaitan dengan menjawab azan, dan yang terakhir berkaitan dengan membangun masjid, melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu datangnya waktu salat. Pada malam hari ini di bulan yang tepat, di bulan Rajab, kita akan membahas keutamaan ibadah salat. Kenapa dikatakan di bulan yang tepat? Karena kita tahu salat yang 5 waktu, termasuk yang salat Jumat, itu disyariatkan di bulan Rajab. Tepatnya dengan kejadian, bersamaan dengan kejadian fenomenal yang kita sebut dengan Isra wal Mi'raj. Dan ini muwafaqah ya, tepat sampai bab salat, tepat di bulan disyariatkannya salat. Semoga itu tanda ridha Allah Subhanahu wa taala dengan majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali keutamaan yang beliau tuangkan dalam kitab ini dan yang beliau belum tuangkan dalam kitab ini. Maka pada malam hari ini Ustaz akan membaca sebagian, dan sebagian yang lain akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, artinya sesi kedua berkaitan dengan keutamaan salat. Namun apapun yang akan Ustaz baca terkait riwayat hadis yang menerangkan tentang keistimewaan salat, intinya, tujuannya bagi kita yang masih sholatnya bolong-bolong, tidak lagi seperti itu, melainkan sempurna sholat 5 waktu. Yang tadinya sholat di rumah sendiri-sendiri, hendaknya setelah ngaji ini menjadi berjamaah di masjid. Yang sudah mulai di masjid berjamaah, semoga istiqomah dan bisa ngajak yang lain. Yang sudah di masjid dan istiqamah, semoga bisa terus meningkatkan kualitas ikhlasnya, kualitas sholatnya, baik yang berkaitan dengan aturan sholat, rukun syaratnya, ataupun menikmati setiap bacaan dan gerak dalam sholat. Harus ada peningkatan. Jangan sampai sholat yang tahun lalu sama saja dengan sholat tahun ini. Minimal ada yang bertambah kekhusyuannya, bertambah kenikmatan dan kelezatannya saat dia sholat. Itu tujuan akhir dari majelis ini, ya.
Ditambah lagi kalau kita nanti akan mengenal atau mengetahui kabar-kabar informasi dari Rasulullah tentang keutamaan sholat, semoga makin kita semangat, makin memperhatikan, makin serius. Jangan sampai kita sholat tapi masih tetap celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Ada orang sholat tapi masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai waktunya, lalai aturannya, nggak belajar, nggak berubah sampai umur sudah di atas 40, 50, 60 tahun masih belum tahu mana yang rukun, mana yang bukan rukun, mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Sudah sampai sholat bertahun-tahun tidak tahu juga apa artinya sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya bacaan sholat. Ya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad, ma ja'alahu Allah taala laha min al-fadail ala ada'is salawati wal muhafazati 'alaiha. Di antara keutamaannya apa? Allah meletakkan keistimewaan dalam pelaksanaan sholat dan dalam muhafazah, dalam menjaga sholat, dalam mudawamah, melaksanakan sholat terus menerus. Apa saja Ustadz keistimewaannya? Yang pertama, bahwasanya sholat itu menggugurkan dosa. Sholat menggugurkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Kata Allah, tegakkanlah salat di penghujung siang, ini di siang hari, dan permulaan malam. Salat maksudnya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan puncaknya kebaikan itu adalah salat, ibadah salat. Itu akan menggugurkan sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu hal untuk mengingatkan bagi orang-orang yang mengingat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata sahabat Abu Hurairah, pernah mendengar Rasulullah bersabda, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi ay min wasakhihi syai'un. Faqal fakadzalika mathalus salawatil khamsi yamhu Allahu bihinnal khataya ay as-saghair. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kalian kalau ada satu sungai yang mengalir di depan rumah kalian? Jadi di depan rumah, kata Nabi, diibaratkan ada sungai yang mengalir deras. Setiap hari salah satu di antara kalian itu mandi di sungai itu 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi, bagaimana pendapatmu? Apakah dia masih punya kotoran di tubuhnya? Kalau setiap hari mandi di sungai yang ada di depan rumahnya sebanyak 5 kali. Para sahabat menjawab, ya kalau begitu nggak mungkin ada kotoran, nggak ada daki lagi itu, nggak ada daki lagi, kotoran lagi di tubuh orang yang sama mandinya sampai 5 kali sehari. Kata Rasulullah, begitu jugalah sholat 5 waktu. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa lantaran sholat yang 5 waktu itu. Tapi dosa yang dimaksud di sini
dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, berzina, minum khamar, nyabu, mencuri, ghibahin orang, maka hal itu tidak digugurkan dengan sholat, melainkan hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi tidak terasa keluar dari rumah jenguk aurat perempuan, tidak sengaja, terbayang-bayang, dosa. Tidak ada, apalagi hari ini zaman yang hampir sulit untuk bisa terhindar dari dosa-dosa itu. Nah, sholat ini dihadirkan oleh Allah, salah satu tujuannya untuk menggugurkan dosa, dan itu sayangnya Allah kepada kita. Satu sisi kita dapat pahala ibadah sholat, rupanya satu sisi dosa juga digugurkan. Tidak terasa ngucap misalnya kalimat yang tidak baik, keparat lah, nama binatang lah, keluar, astagfirullah, mulutnya ngomong kotor, jelek. Salat dia zuhur, insya Allah diampunkan dosanya sama Allah, diampunkan dosanya. Wudu, airnya mubazir, padahal dia tahu, tapi sengaja dilakukan, dosa enggak itu? Dosa. Setelah itu dia sholat, gugur dosa itu. Dosa-dosa kecil semacam itu insya Allah digugurkan dengan sholat 5 waktu kita. Tetapi kalau dosa besar tidak digugurkan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya setiap kali datang waktu sholat, dia akan berkata kepada Bani Adam, ya Bani Adam, qumu ila niranikum, bangunlah, tegaklah kepada neraka kalian, allati awqattumuha, yang telah kalian nyalakan, fa'atfi'uha, bangunlah untuk kalian matikan. Maksudnya apa? Tafsirannya adalah wal muradu bin nirani huna adz-dzunub. Kata Sayyid Muhammad almarhum rahimahullah, bahwasanya malaikat itu setiap kali datang waktu sholat, dia berkata kepada umat Islam itu, kepada kaum muslimin, bangun, ayo matiin dosa-dosa kalian itu. Neraka di sini ditafsirkan adalah dosa. Bangun, ayo sholat zuhur, sholat subuh, sholat malam, sholat dan sebagainya, isya, maghrib dan sebagainya, sholat. Karena sholat itu akan mematikan dosa-dosa kalian, ya, menggugurkan dosa-dosa kalian. Bahkan tidak hanya itu, dalam hadis yang sangat panjang, yang intinya adalah tidaklah seseorang sholat yang yang didahului dengan wudu yang sempurna, kecuali Allah akan ampunkan semua dosa yang bersumber dari kakinya, dari tangannya, dari telinganya, bahkan yang terbesit dalam benak pikirannya. Kalau ada yang dosa, mungkin suudzon sama orang, sempat mau nuduh orang, sendalnya hilang, loh, oh ini kayaknya yang ngambil si fulan ini, subuh tadi sendalnya hilang, hatinya membesit, yang ngambil ini, rupanya dipindahin sama marbot ke sebelah, ada, udah dosa nggak itu? Oh, sedang ngebesit dia, sudah suudzon sama orang. Itu semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan sholat. Jadi Pak, kalau kita sholat 5 waktu nggak tinggal, terus dijaga, itu subhanallah dosa itu bersih semua, daki-daki dalam tubuh kita itu hilang semua, bersih semua. Adapun dosa besar, kita minta maaf sama Allah, taubat sama Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, keutamaan salat, anna salata tarfa'ud darajat. Salat tidak sekedar menghapus dosa, tapi mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat bernama Ibnu Abi Talhah berkata, laqitu Thauban, aku
pernah berjumpa dengan Thauban, ya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Muslim dari seorang tabi'in ini, ya. Berjumpa dengan Thauban. Siapa Thauban? Pembantu Rasulullah, ya. Budak sahaya, hamba sahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqult, aku bertanya kepadanya, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Wahai sahabat Thauban, beritahukan aku amalan yang jika aku amalkan akan memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau beliau bertanya dengan redaksi, akhbirni bi ahabbil a'mali ilallah. Wahai sahabat Thauban, beritahukan aku tentang amalan yang paling Allah cintai. Fasakat, diam beliau. Sahabat Thauban enggak menjawab. Thumma sa'altuhu fasakat, ditanya lagi, diam lagi sampai 3 kali. Akhirnya sahabat Thauban menjawab, sa'altu an dzalika Rasulullah, aku juga pernah nanya yang kayak begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa pertanyaannya tadi? Tahukan aku amalan yang jika diamalkan membuatnya masuk surga, dan amalan itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sahabat Thauban ini dulu pernah bertanya hal yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab, alaika bikathratis sujud, hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innahu la tasjudu lillahi sajdatan, sesungguhnya kamu tidaklah sujud untuk Allah 1 kali sujud saja, kecuali Allah akan angkat derajatmu 1 derajat, dan Allah gugurkan darimu 1 dosa. Sujud itu kalau kita lihat bentuknya merendah, ruku merendah, sujud merendah. Tidak sekedar anggota tubuhnya saja, ya, tidak hanya anggota tubuhnya yang merendah, ucapannya pun merendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, berarti dia mengaku kalau dirinya rendah, diiringi dengan gerakan tubuh yang membenarkan ucapannya. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, hanya engkau yang maha besar ya Allah, aku rendah. Dan itu dibuktikan dengan ruku', dengan sujud dan sebagainya. Dari sini bisa kita ambil satu kaidah dalam kehidupan kita beragama. Semakin kita merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah, sejatinya kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin rendah, semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah. Tidak sekedar lisan. Kalau lisan sudah Allahu Akbar, gerakan tubuh sudah, yaitu ngerukuk, sujud sudah. Yang harus jadi PR kita adalah hati kita juga saat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ana abduk, ya Allah, aku hambamu, aku nak sujud, aku rendah ya Allah, aku hina, aku lemah, ana faqirun ilaik, ana dzalilun, aku rendah, aku hina. Dan itu dibesitkan dalam hati, seraya berkata Allahu Akbar, maha besar engkau ya Allah, sedangkan aku saghirun bal asgharu min saghirin, lebih kecil dari yang kecil, hina. Saat itu sejatinya kita sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ubadah bin Samit menegaskan hadis yang sama, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yasjudu lillahi sajdatan, sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala 1 sujud, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali dengan sujud itu Allah catat 1 kebaikan, wa maha anhu biha sayyi'ah, dan Allah gugurkan 1 dosa, wa rafa'allahu lahu biha darajah, dan Allah angkat baginya 1 derajat, fastakthiru minas sujud, maka dari itu perbanyaklah wahai hambaku, wahai umatku, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa lama, tidak banyak dan lama. Kadang-kadang banyak tapi cepat. Lebih baik sedikit tapi lama, berkualitas. Jamaah sekalian, semoga ini bisa diamalkan. Nikmatilah sujud itu. Ketika kita sujud dari atas, dari posisi berdiri, Allahu Akbar, maha besar Allah. Anggota tubuh membuktikan kemahabesaran Allah, dan kita merendah di hadapan Allah sujud. Saat sujud, nikmatilah itu. Sungguh di sana ada satu kenikmatan yang Allah letakkan, tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Nikmati, jangan seperti kinjeng lagi minum. Hah? Apa dia? Kinjeng cewek. Oh, cewek itu apa dia? Istinja ya? Oh, mah itu ya? Oh. Yang nikmati betul Allah. Sami Allah. Allah harus berkualitas. Insyaallah dihitung dari bulan Rajab ini dan seterusnya sujud kita tidak lagi cepat-cepat. Insyaallah. Dan dalam momentum satu abad Nahdlatul Ulama, ya, ada satu pelajaran yang luar biasa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasanya ketika Jepang dulu menginstruksikan rakyat Indonesia untuk memberikan rukuknya pada jenderal-jenderal Jepang. Kita tahu cara orang Jepang kalau memberi hormat itu bagaimana? Gitu ya? Dan itu diwajibkan oleh orang Jepang kepada rakyat Indonesia. Akhirnya umat meminta fatwa dari Kiai Hashim Asy'ari. Kata beliau, haram, nggak ada rukuk kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena marah, jari beliau hampir putus, ditangkap dan dipenjara, jarinya dijepit dan hampir putus. Ya, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada izzah, tidak boleh merendah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, merendahkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai rukuk sama orang Jepang yang saat itu datang untuk menjajah kita. Dan semoga keteguhan semacam ini bisa kita warisi dari beliau. Ya. Dan Ustadz pernah cerita, Kiai Hashim Asy'ari itu dulu sebelum ke Mekah mondok di Jawa Timur kurang lebih di 4 pondok pesantren. Sampai beliau menikah, akhirnya mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, kemudian mendapatkan kesempatan haji, berangkatlah beliau naik haji. Ya, kalau dulu haji nggak secepat hari ini, perjalanan bisa berbulan-bulan menggunakan kapal laut. Sesampainya di Mekah, tidak hanya haji, beliau pun kemudian bermukim tinggal di Mekah kurang lebih 6 tahun lamanya, dan takhassus mempelajari ilmu hadis. Bahkan dalam biografinya beliau sering ke Gua Hira untuk menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah 6 tahun berlalu dan beliau dikenal sebagai orang ahli hadis, pulang ke Indonesia mengajar di pondok pesantren, tersebar luas nama harum beliau di Jawa Timur itu. Telah datang seorang pemuda dari Mekah, ulama besar dalam bidang hadis, namanya Hashim Asy'ari. Rupanya guru-gurunya dulu, guru-guru di pondok-pondok di mana beliau mondok, tahu kalau Kiai Hashim Asy'ari ini sudah pulang. Mereka berbondong-bondong datang ke Tebu Ireng untuk ngaji dengan Kiai Hashim. Sudah barang tentu beliau malu, bagaimana guru belajar sama muridnya. Tapi dengan kerendahan hati guru-gurunya, meski kamu adalah murid kami, tetapi saat ini kamu lebih menguasai ilmu.
Sehingga beliau minta izin belajar dengan Kiai Hashim. Mereka minta izin kepada Kiai Hashim untuk benar-benar belajar. Kiai Hashim Asy'ari memberikan dua syarat. Memberikan dua, yai kalau memang para yai mau ngaji di sini dengan segala hormat, ada dua syaratnya. Apa itu? Jangan nyuci dan jangan masak. Jangan nyuci pakaian dan jangan masak. Pokoknya ngaji ya. Baik. Diikuti syarat tersebut. Ngaji hari demi hari. Setiap hari pakaian itu tahu-tahu sudah kering, sudah siap dipakai. Kering setiap hari dipakai. Ada yang nyucinya. Sampai kemudian para kiai itu penasaran siapa santri yang disuruh Kiai Hashim Asy'ari suruh mencuci pakaiannya para kiai itu. Akhirnya sengaja malam sembari mau tahajud ke dapur ke belakang mau lihat siapa yang biasa datang ngambilin pakaian kotor itu. Begitu dilihat ada seseorang memang ngambilin pakaian kotor para kiai itu, diikuti sampai kemudian di tempat pencucian. Begitu dilihat yang mencuci adalah Kiai Hashim Asy'ari. Itu ketawaduan yang luar biasa, itu rendah hati yang luar biasa. Makanya tidak heran jam'iyahnya ataupun organisasinya menjadi organisasi terbesar, bahkan tidak hanya di Indonesia, di dunia. Itu karena keikhlasan dan kerendahan hati. Allah angkat derajatnya. Punya ini kaidah dalam Islam, maka lillahi tasal wa ma kana li ghairillahi infasal. Segala sesuatu kalau karena Allah itu pasti lanjut. Segala sesuatu kalau bukan karena Allah pasti putus. Dari sejak beliau menegakkan sudah 100 tahun lamanya. Itu tanda keikhlasan beliau. Kitab ya, kitabnya Imam Syafi'i itu sudah ditulis berapa tahun? 1000 tahun. Sampai hari ini masih dikaji. Karya dokter-dokter kita hari ini lah hilang, tidak dibaca wong. Sebagian ya. Sebagian. Bahkan banyak kisah yang luar biasa menggambarkan keikhlasan para ulama. Dan ini kaidah, segala sesuatu kalau karena Allah pasti lanjut. Lihat Tebu Ireng sampai hari ini, lihat Gontor sampai hari ini, karena dibangun dari keikhlasan itu, Pak. Bahkan ada dalam fikih Syafi'i kitab namanya Matan Zubat Ibn Raslan. Itu kitab berupa syair-syair ditulis oleh Imam Ibn Raslan. Setelah selesai bertahun-tahun beliau menulisnya. Beliau datang ke laut. Begitu datang ke laut, beliau tali buku itu, diikatkan dengan batu, kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb, kalau aku tulis buku ini karena ikhlas hanya untuk mendapatkan ridhamu, tolong angkat kembali buku ini dari dasar lautan. Tapi jika di situ ada keriaan, aku ikhlas dia hilang dengan laut. Dilemparnya buku itu ke laut. Tidak lama buku itu naik ke atas. Dan sampai hari ini tidak ada pondok yang mengajarkan kitab kuning kecuali kitab itu dibaca. Ikhlas. Allah yang ngangkatnya. Tidak hilang satu huruf pun meski kena air laut. Itu kalau orang ya ikhlas. Dan karena keikhlasan beliau hari ini sudah 100 sama. Kiai Ahmad Dahlan juga. Muhammadiyah sampai hari ini lebih dari 100 tahun. Masih tetap eksis, memberikan kontribusinya buat negara ini. Kenapa? Karena ikhlas. Imam Malik itu mengarang kitab namanya Muwatta. Gara-gara kitab ini para khalifah saat itu mengagungkannya, bahkan mau dijadikannya sebagai dustur, undang-undang bagi pemerintahan Islam saat itu. Dengar kitab ini sangat dikagumi oleh banyak orang. Ada segelintir dalam tanda kutip ulama-ulama yang mau menyaingi Imam Malik, ngarang juga buku-buku namanya Muwatta juga, sama dengan buku yang dikarang oleh Imam Malik. Sampailah ke telinga Imam Malik, Imam, banyak loh sekarang yang nulis Muwatta juga. Kata beliau, apa yang ditulis karena Allah akan tetap abadi, yang ditulis bukan karena Allah akan hilang, dilenyap dimakan oleh bumi. Sampai hari ini buku Muwatta yang masih ada dan dibaca oleh kita hanya karya Imam Malik. Yang lainnya mana? Hilang ditelan bumi.
Kenapa? Tidak ikhlas. Nak nyaingi Imam Malik. Jadi kalau kita melihat suatu amalan dan itu dibangun dari keikhlasan, insya Allah dia akan lanjut. Dia akan terus memberikan kebaikan-kebaikannya. Ya alhamdulillah, negeri ini dianugerahkan minimal 2 organisasi besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya. Kalau yang suka nuduh-nuduh, hilang sendiri itu. Hilang dewek kaget. Akan dilenyap. Hah? Sunnatullahnya begitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwasanya salat ini adalah sebaik-baiknya amalan. Kata Rasulullah, istaqimu walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kamu dan kamu pasti tidak akan mampu istiqamah sesempurna mungkin, tidak mungkin. Istaqimu tuflihu. Istiqamahlah, niscaya kalian akan menang. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Ketahuilah, sebaik-baiknya amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Tidak ada yang mampu menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Dalam hadis ini diterangkan sebaik-baiknya ibadah adalah salat. Yang berikutnya, anna as-salata shifaa'un lil arwahi wal ashbah. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شفاء. Sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Jadi kata beliau di sini, anna as-salata shifaa'un lil arwahi wal ashbah. Salat itu obat bagi jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Sedikit cerita. Di Timur Tengah itu ada satu acara, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai acara terbaik di Timur Tengah. Nama acaranya Khawatir. Pemiliknya namanya Ahmad Syukairi. Ini kalau teman-teman yang muda-muda punya waktu, coba klik Khawatir, pakai subtitle bahasa Indonesia. Itu acara luar biasa dan banyak mempengaruhi pola pikir Ustadz itu. Acara itu banyak sekali memberikan wawasan dan membentuk pola pikir Ustadz sendiri. 11 tahun episodenya. Ustadz ikuti semua itu dari awal sampai akhir. Salah satu acaranya adalah mengungkap rahasia di balik sholat. Apa itu? Berangkat beliau ke luar negeri, ke Amerika kalau tidak salah. Datang ke klinik yang memiliki alat mendeteksi energi negatif dalam tubuh manusia. Jadi rupanya kita ini, di tubuh ini, kalau energinya negatif itu diibaratkan dengan bola-bola merah. Cak molekul-molekul mah itu nah di tubuh ini. Kalau dia stabil, tenang, bahagia, itu warnanya hijau. Jadi kalau dia masuk ruangan itu, di-scan alatnya canggih, kemudian nanti muncul di komputer tentang kondisi kebatinannya, kondisi kejiwaannya. Beliau ini dites. Saat dilihat, titik-titik merah itu dalam tubuhnya lebih banyak daripada yang hijau. Artinya apa? Beliau stres. Mungkin capek, penat, banyak tekanan, banyak pikiran, banyak kerjaan, macam-macam. Kemudian beliau berkata kepada dokternya, izinkan saya melakukan sesuatu. Apa itu? Saya mau sholat. Apa itu sholat? Ibadah kami dalam Islam. Ya sudah, silakan sholat. Sholatlah beliau. Begitu sholat, selesai, minta dites lagi, dicek lagi. Begitu dicek ada perubahan, titik hijaunya sudah mulai bertambah, tetapi tidak signifikan, tidak banyak. Kemudian kata beliau, izinkan saya sholat 1 kali lagi. Loh tadi kan sudah, iya tapi tadi masih disetting sama kamera sholatnya. Akhirnya beliau berkata kepada timnya, tim kameramennya,
biarlah kalian di luar sama dokter, aku nak masuk ruangan. Diizinkan masuk ruangan, beliau wudhu yang sempurna, beliau sholat yang sempurna, dimatikan lampunya dengan penuh kekhusyuan. Allahu Akbar, tidak ada settingannya. Kemudian minta dites lagi. Saat itu semua titik merah berubah menjadi hijau. Kata dokternya, selama saya jadi dokter belum pernah ada terapi yang dapat merubah titik merah menjadi hijau secepat ini. Kamu ngapain tadi di dalam? Sholat. Loh, tadi kan yang pertama juga sholat. Kok bisa beda? Beda. Yang pertama saya hanya sholat begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang kedua, saya nikmati setiap bacaan saya merendah di hadapan Allah, saya pasrah, saya minta tolong sama Allah. Benar-benar istislam, berpasrah kepada Allah. Saat itu berubah. Maka dari itu betullah kata Nabi, inna fis salati syifaan, sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Bagi kita, bapak, ibu, saya yang stres, pusing, mungkin tekanan kerjaan, mungkin dimarahin, mungkin ribut dengan keluarga, mungkin ribut dengan teman dan sebagainya, kemudian sampai pusing, penat, ambil wudhu yang sempurna, sujud yang nikmat, baca yang nikmat, yakinlah di sana ada obat yang luar biasa, bisa merubah kejiwaan kita. Ya, itu dalam salat. Anna salata shifaa'un lil arwahi wal ashum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari-hari ini yang hampir banyak hal membuat kita bisa marah. Di jalan, aduh bayi gawe wong nih yang nyalip lewat kiri, yang bawa motor ndak katik lampunya, hampir tertabrak pula. Banyak nih yang pancingan emosi di apalagi berkendaraan itu ya. Belum sampai kampus, kalau aku mahasiswa kadang-kadang ndak pakai salam, ndak pakai apa, Pak aku nak minta tanda tangan. Nah, wong sapo. Aduh, sedikit banyak terganggu emosional kita, dan lain sebagainya. Tagihan utang pula. Alhamdulillah bagi yang tidak punya hutang. Alhamdulillah. Yang sudah punya, semoga Allah lunaskan semuanya. Ya. Salat, sesungguhnya di dalam salat ada ketenangan, ada obat. Makanya orang yang sholat itu bawaannya sebetulnya, seharusnya orang yang sholat itu bawaannya lebih adem, ya, lebih baik. Berikutnya, sesungguhnya sholat itu di dalamnya ada perjanjian di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya cak mana Ustaz? Begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah bin Samit, aku mendengar Nabi bersabda, khamsu salawatin, 5 salat, katabahunna Allahu 'alal ibad, yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Faman jaa'a bihinna, barang siapa yang melaksanakan kelima-limanya, walam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari salat itu, apalagi dengan merendahkan, menganggap ringan, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia telah mendapatkan komitmen dari Allah bahwasanya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Allah, kalau kita jaga salat 5 waktu, kita upayakan semaksimal mungkin, ya, laksanakannya, maka seakan Allah berjanji, kalau kamu melaksanakan salat 5 waktu, maka menjadi tanggunganku, komitmenku untuk memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man lam ya'ti bihin, barang siapa yang tidak melaksanakan kelima-limanya, falaysa lahu 'indallahi 'ahdun, maka Allah tidak punya komitmen untuk memasukkannya ke dalam surga. Lalu nasibnya cak mana Ustaz? Muslim yang tidak sholat ini, insya'a 'adzabah wa insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah berkehendak akan mengazabnya, dan Allah jika berkehendak
memasukkannya ke dalam surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dari sahabat Ka'ab bin Ujrah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sab'atu nafarin. Suatu hari Nabi datang ke kami lagi duduk-duduk dan jumlah kami 7 orang saat itu. Nabi bertanya, ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Ngapainlah kamu orang tidak balik rumah, duduk-duduk di masjid 7 orang nih? Qulna jalasna nantadhirus shalah. Kami duduk sini ya Rasulullah sembari menunggu datangnya waktu sholat. Oh, mungkin sholat maghrib, yang lainnya balik, dia ini tidak bertujuh ini. Ditanya Nabi, ngapain tidak balik? Nunggu sholat ya Rasulullah, nunggu datangnya waktu sholat. Fa'aramma ay sakata qalilan. Saat itu Nabi diam sebentar. Thumma aqbala alaina. Nabi begitu bertanya begitu dan dijawab, kalau kami ini nunggu di sini ya Rasulullah, kami nunggu datangnya waktu sholat. Nabi diam. Rupanya diam itu lagi dapat wahyu, dapat informasi. Apa itu informasinya? Faqal hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang baru saja Allah sampaikan kepada saya? Yang baru sampai Allah katakan kepada saya. Apa itu? Qulna la. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Qal fa inna rabbakum yaqul. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah berkata, man shallas salata liwaqtiha wa hafaza 'alaiha wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha falahu 'alayya 'ahdun an udkhilahu al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang salat pada waktunya dan menjaganya dan tidak menyia-nyiakannya lantaran menganggap ringan sholat ini misalnya, tapi benar-benar serius dia lakukan sholat dengan sempurna. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi orang yang sholat 5 waktu dengan sempurna, dengan ikhlas dan sebagainya, insya Allah ya, telah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita perbaiki niatnya, kita perbaiki tata caranya, dan kita sempurnakan kualitasnya. Sebaliknya, orang yang tidak sholat pada waktunya dan tidak menjaganya dan menyia-nyiakannya, apalagi karena menganggap sholat itu ringan, fala ahda lahu alayya, aku tidak ada janji untuknya untuk memasukkannya ke surga. Kalau aku pengen, aku azab dia, tapi kalau aku juga pengen, aku ampuni dia. Nasibnya tidak jelas di akhirat, masih terkatung-katung. Bisa diampuni oleh Allah, bisa juga justru diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, bahwasanya salat ya, di dalamnya ada kebanggaan Allah di hadapan malaikat. Apa kebanggaan? Ini Allah membanggakan hamba-hambanya yang sholat 5 waktu. Apa itu kisahnya? Begini, disebutkan dalam hadis, yata'aqabuna fikum, wa fi riwayah innal malaikata yata'aqabuna fikum ayyatanawabun, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, dan seterusnya. Jadi rupanya kata Nabi, setiap hari itu malaikat silih berganti, Pak. Ada malaikat siang, ada malaikat malam, punya sip apa namanya sip si pegawai. Si pegawai, ada yang pegawai siang, ada yang pegawai malam, silih berganti. Jadi kalau malaikat ini turun, ya, sejumlah malaikat itu turun ke bumi, itu turunnya waktu subuh. Nah, malaikat yang dari maghrib atau dari asar sampai yang tugas malam tadi gantian naik. Malaikat yang tugas siang tuh turun. Dan nanti kalau sudah mau
asar, sudah sampai asar, yang kerja siang ini sampai asar, naik dia. Yang kerja malam turun. Kapan ketemunya dua malaikat ini? Bertemunya kapan? Waktu asar dan waktu subuh. Itu ketemu. Ketemunya kapan Ustaz? Yang satu lagi mau turun, yang satu lagi mau naik, ketemu. Nah, ketika naik, Allah bertanya kepada mereka. Malaikat yang tugas malam ini ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maksudnya saat kalian tinggalkan mereka itu lagi ngapain? Ya Allah, kami datang lagi sholat, kami balik lagi sholat. Datangnya kapan? Yang shiftnya malam, waktu asar. Pas datang, hamba-hambanya lagi sholat. Kerja dia dari mulai asar itu, malam. Begitu subuh, nak naik ke langit, ninggalkan dalam posisi sholat subuh. Sehingga ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Fayaqulun, mereka menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat, kami datang lagi sholat lagi. Pertanyaannya, ketika Allah bertanya kepada malaikat itu, apakah karena Allah tidak tahu? Mustahil. Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya kepada malaikat? Allah ingin membanggakan manusia yang sholat 5 waktu itu di hadapan malaikat, seakan Allah ingin bertanya kepada malaikat, "Malaikat, itu hamba-hambaku saat kamu jumpai lagi ngapain? Lagi sholat. Saat kalian tinggalkan lagi sholat, ya Allah." Allah sedang ingin membanggakan. Bertanya tapi tujuannya ingin membanggakan. Ya. Ingin membanggakan. Apalagi malaikat sempat mempertanyakan Allah ketika Allah ingin menjadikannya sebagai khalifah. Ya Allah, apakah engkau akan jadikan keturunan Adam ini sebagai khalifah di dunia, sedangkan mereka itu mengalirkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi, sedangkan kami nusabbihuka wa nuqaddisu lak, selalu mensucikanmu. Allah ingin berkata, oh enggak semua begitu Bani Adam itu. Bani Adam itu ada yang kamu datang sholat, pulang sholat. Padahal waktu asar, waktu orang lagi capek-capeknya itu sholat dia. Waktu subuh, waktu orang lagi ngantuk-ngantuknya, sholat dia. Hamba-hambaku itu orang-orang yang mampu melawan nafsunya. Nafsu saat istirahat, nafsu saat kelelahan. Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, anna salata fiha silatul abdi bi rabbih. Bahwasanya salat itu di dalamnya ada koneksi, interaksi antara dia dengan, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarfa'ul hujub, mengangkat pembatas-pembatas antara orang yang salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal abda, disebutkan oleh Nabi, sesungguhnya seorang hamba jika dia melaksanakan salat, futihat lahul jinan, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Wa kushifat lahul hujub, akan dibukakan tabir-tabir antara dia dengan Allah. Wastaqbalathul hurul 'ain, dan akan disambut dengan para bidadari. Ma lam yamtakhid aw yatanakha, selama dia tidak membuang ingus dan meludah. Nanti besok atau minggu, intinya dilarang orang lagi sholat itu ngeludah. Yeah. Memang ada Ustaz wong ngeludah saat sholat, bisa baik. Nah, kalau mau meludah, disebutkan dalam hadis, janganlah kalian meludah ke depan, ke arah kiblat, karena kalian sedang bermunajat kepada Allah. Dan jangan juga ke kanan, karena ada malaikat yang mencatat amal soleh di sebelah kanan. Kalaupun mau meludah atau membuang ingus, maka ke kiri. Tapi hati-hati, maafin hadisnya, jangan sembarangan. Ke kiri juga. Sebelahnya wong, masuk rumah sakit gitu.
Iya. Emang kamu kira aku ini apa? Kenapa kamu tidak sebelah kanan? Oh malaikat, oh berarti aku setan Abu. Nah, marah dia. Enggak. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud ke kiri itu dulu dikala dia sholat mungkin masih sendirian dan lantainya bukan juga lantai apa? Keramik ini. Sehingga lalu gimana Ustadz kalau aku lagi sholat betul-betul Ustadz apa istilahnya ini turun ingus ini turun nian atau nak beludah sudah sangat terganggu sekali sholatnya, bagaimana Ustadz? Diizinkan untuk menggunakan pakaian yang sebelah kiri, bisa dikerahnya begini dielap, mohon maaf, atau begini, itu lebih baik daripada ke sejadah tetangga, marah dia ya gini, dan itu tidak apa-apa. Atau kalau dia pakai sorban, dipakai sorban, syukur-syukur bawa tisu, nggak apa-apa. Najis nggak Ustadz? Nggak najis. Ludah itu menurut mayoritas ulama tidak najis. Buktinya apa? Suatu ketika Nabi pernah melihat bekas ludah yang mengering di arah sujud beliau. Akhirnya beliau datangi dan beliau kerik. Beliau mengerik itu tanda tidak najis. Karena kalau najis pasti disiram. Ya, jadi ludah itu tidak najis. Kalau dahak Ustadz, dahak tergantung dari mana sumbernya. Kalau sebatas dari tenggorokan tidak najis, tapi kalau sampai dari dada, misalnya dalamnya dia nariknya dibuang, najis itu. Ya. Jadi gimana Ustaz siasatnya? Allahu Akbar, ingus nanti Sunda kate misalnya, nggak apa-apa, insya Allah tidak najis. Tapi kaki sholat berikutnya ganti pakaiannya. Ya, jangan pakai pakaian yang sudah terkena itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih banyak sekali tentang keutamaan salat. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Semoga salat kita makin baik ya. Ya. Ustaz, aku dari yang Ustaz sampaikan tuh ndak kata yang ku catat Ustaz, ndak kata yang nyambung, ndak apa-apa. Kaget lihat lagi YouTube-nya. Dan tidak apa-apa. Yang penting besok sholatnya jangan buru-buru. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhan. Dinikmati betul sujudnya. Insyaallah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.